Multiusaha kehutanan telah menjadi konfigurasi bisnis baru di sektor kehutanan. Melalui multiusaha kehutanan ini akan diperoleh tambahan manfaat dari sektor kehutanan selain daripada kayu. Kadin Indonesia melalui Regenerative Forest Business Hub telah melakukan serangkaian kajian mengenai multiusaha kehutanan ini. Pada hari ini, Kadin Indonesia bersama APHI melakukan pertemuan bersama para pemilik PBPH dalam rangka mendorong percepatan implementasi multi-usaha kehutanan di sektor kehutanan. Maka waktu itu kita buat hub, Regenerative Forest Hub namanya. Ini kenapa di Kadin? Untuk menjembatani lintas sektor. Berkaitan dengan program transformasi bisnis kehutanan ke multi-usaha kehutanan yang meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, kawasan dan jasa lingkungan, karbon dan ekowisata, Kadin Indonesia melihat bahwa banyak peluang-peluang pengembangan usaha yang dapat dimanfaatkan dari kebijakan tersebut, termasuk peluang solusi terhadap beberapa masalah-masalah operasi perusahaan yang selama ini belum ada solusi yang efektif. Harus saya mengatakan ini cuannya banyak. Ini saya katakan bahwa ini cuan yang bertanggung jawab, cuan yang memberikan dampak positif terhadap sosial dan juga lingkungan utamanya. Nah, dengan adanya regenerative forest ini, kita juga melihat satu peluang baru, yaitu apa? Sustainable growth. Ya, yaitu kenaikan berkelanjutan. Nah, dengan demikian ini adalah satu peluang besar, karena tadi dikatakan oleh Ketua Umum APBI sendiri mengatakan ada 30 juta hektar. Belum lagi yang dari hutan sosial. Kalau ini semua digabungkan, ini adalah aset kita. Nah, ini yang harus kita coba dan kita harus fight, kita harus perjuangkan, yang dimana kita Indonesia juga mempunyai posisi. Makanya kenapa kita dengan diskusi ini untuk supaya mengatakan, nanti dulu nih, measurement, kalau aset-aset kita kok Anda yang menilai, kita juga punya hitung-hitungan, ayo kita coba. Nah, ini adalah penting sekali karena balik-balik lagi bahwa yang kita lakukan bersama ini akan membantu negara kita untuk menuju net zero. Nah, ini menjadi tantangan kita, malahan nggak perlu nunggu 2060. Kalau ini bisa berhasil, istilahnya tahun depan bisa jadi kita sudah net zero, malahan lebih plus kita. APHI dan Kadin Indonesia siap membantu seluruh perusahaan yang ingin mengimplementasikan inisiatif multi-usaha kehutanan dengan berbagai dukungan dan manfaat yang positif bagi PBPH. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kadin Indonesia, di mana Ketua Umum Pak Arsyad Rashid dan kawan-kawan yang pada hari ini mengundang APHI dan para owner dari APHI untuk hadir di Kadin Indonesia ini untuk membahas mengenai multi-usaha kehutanan. Tentu kita sangat senang dan berharap ini menjadi kerjasama yang semakin meningkat di masa depan, karena utamanya sebenarnya ada hal yang dimiliki oleh APHI, yaitu para pemilik, para owner memiliki lahan. Tentu lahan ini dengan kebijakan regulasi multi-usaha kehutanan bisa dipakai untuk tidak hanya kayu tapi juga non kayu. Nah, untuk inilah maka perlu network dan khususnya lagi investasi datang, dan disinilah masalah pendanaan segala macam bisa bersama dengan Kadin. Ya, jadi ini kerjasama dengan Kadin ini mudah-mudahan bisa terus berkembang dan kita menjadi suatu barisan yang sangat kuat bersatu untuk bisa melaksanakan program-program industri kehutanan, hilirisasi kehutanan, net zero emission, forest and other land use net zero juga, sehingga itu semua bisa tercapai sesuai dengan tujuan. Bagi para pemilik PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan dukungan regulasi yang ada menjadi peluang besar karena adanya potensi pendapatan lain di samping pemanfaatan kayu tanpa harus mengurus perizinan baru. Multi-usaha ini adalah terobosan yang sangat luar biasa untuk pemegang PBPH. Sebenarnya bukan kendala sih, memang mungkin kita perlu penyesuaian ya. Yang dulu hanya mungkin 3 ya, hutan alam, hutan tanaman, dan restorasi. Sekarang kan pengusaha bisa memilih bisnis apa yang mau digelitinya di konsesi yang dipegangnya. Bisa hutan alam, bisa hutan tanaman, bisa kemudian tanaman kayu yang lainnya. Kemudian yang menarik adalah di bidang bisnis carbon trading. Ya,
jasa lingkungan ya, jasa lingkungan, ekowisata dan lain sebagainya lah. Pokoknya itu memang harus didorong ke sana supaya pemanfaatan ya lahan itu bisa optimal ya. Kalau kami sebenarnya gini, kami ingin carbon trading ya. Misalnya masuk dalam bisnis carbon trading itu sebenarnya memang aksi mitigasi kami yang kami lakukan adalah untuk memenuhi NDC. Jadi sepenuhnya karbon itu milik pemerintah Indonesia. Pengelolaan multiusaha kehutanan dengan prinsip-prinsip sustainability dan regeneratif sejalan dengan tren global, di mana demand terhadap sustainable production terus meningkat. Sehingga pengelolaan hutan dengan konsep multiusaha kehutanan dan regenerative forestry menjadi jawaban untuk meningkatkan competitiveness produk dalam memenuhi permintaan pasar. Reporter Heri Prayetno bersama kameramen Fajar Marstiawan melaporkan dari Menara Kaden Kuningan, Jakarta.